Kubelikan mobil impian untuk ulang tahunnya. Namun dia malah menghinaku saat bersulang. Cinta tak bisa dibeli, katanya diiringi tawa keluarga. Kutinggalkan mereka tanpa kata. Esoknya, saat rumah disita dan rekening membeku, barulah mereka sadar siapa pemilik segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran? Yuk kita simak ceritanya. Lara melangkahkan kakinya memasuki rumah mewah bergaya minimalis modern itu dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Jam tangan di pergelangan tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di luar, hujan turun dengan deras, seolah mewakili kelelahan yang menggelayuti pundaknya. Seharian ini ia harus menghadapi 3 rapat direksi yang alot, mengurus sengketa pengiriman barang di pelabuhan, dan memeriksa laporan keuangan kuartal ketiga yang sedikit bermasalah. Kepalanya berdenyut nyeri. Yang ia inginkan hanyalah mandi air hangat, meminum teh chamomile, lalu tidur dengan tenang. Namun, begitu ia membuka pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal itu, harapan akan ketenangan seketika sirna. Suara televisi dari ruang tengah terdengar begitu keras, bersahut-sahutan dengan gelak tawa yang memekakan telinga. Di sofa kulit impor yang ia beli bulan lalu, duduklah 3 orang yang menjadi pusat kehidupannya di rumah ini, namun juga menjadi sumber kelelahannya yang lain. Raka, suaminya, sedang duduk berselonjor kaki di atas meja kaca, meja yang seharusnya tidak boleh diinjak. Di sebelahnya, Ibu Ratna, ibu mertuanya, sedang sibuk mengunyah camilan mahal yang remahannya berceceran di karpet bulu. Sementara Siska, adik iparnya, sedang asyik melakukan panggilan video dengan teman-temannya sambil memamerkan tas tangan baru yang Lara tahu persis ia beli menggunakan kartu kredit tambahan milik Raka, yang tagihannya dibayar oleh Lara. Lara sudah pulang, ujar Ibu Ratna tanpa menoleh sedikit pun. Matanya tetap terpaku pada layar televisi yang menayangkan acara gosip selebriti. Tidak ada nada sambutan hangat, tidak ada pertanyaan, bagaimana harimu? Atau sekadar tawaran segelas air. Iya, Bu, jawab Lara pelan sambil melepaskan sepatu hak tingginya yang terasa menyiksa. Ia meletakkan tas kerjanya di atas nakas foyer. Lama banget sih pulangnya, keluh Siska. Kali ini ia menurunkan ponselnya sebentar untuk menatap kakak iparnya dengan tatapan mencemooh. Tadi kami mau pesan makanan Jepang yang mahal itu. Tapi limit kartu kredit Mas Raka katanya habis. Kamu lupa top up ya, Mbak? Malu-maluin banget deh. Tadi pas mau bayar ditolak. Lara menghela napas panjang. Ia berjalan mendekat ke ruang tengah. Siska, limit kartu itu 50 juta sebulan. Ini baru tanggal 20. Kalian sudah menghabiskannya. Raka yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Ia tidak membela istrinya. Ia justru menatap Lara dengan tatapan yang seolah menyalahkan. Sayang, kamu jangan pelit-pelitlah sama keluarga. Tadi ibu mau beli perhiasan sedikit buat arisan, biar nggak kalah sama teman-temannya. Masa ibuku harus tampil gembel? Itu kan juga membawa nama baik kamu sebagai menantu sukses. Perhiasan, sedikit, tidak akan menghabiskan sisa limit 20 juta dalam sehari, Raka. Sahut Lara, mencoba menahan emosinya agar tidak meledak. Ia terlalu lelah untuk bertengkar. Sudahlah, Lara, potong Ibu Ratna dengan nada ketus. Ia menepis remah keripik dari pangkuannya ke lantai begitu saja. Kamu itu kerja dari pagi sampai malam, uangnya banyak, tapi sama mertua dan ipar sendiri perhitungannya minta ampun. Ingat, harta itu cuma titipan. Kalau kamu nggak membahagiakan suami dan keluarganya, rezekimu bisa seret. Lara memejamkan matanya sejenak. Kalimat itu lagi. Selalu senjata agama dan moral yang digunakan Ibu Ratna untuk membenarkan ketamakan mereka. Padahal, seluruh rumah ini, mobil-mobil di garasi, pakaian yang menempel di tubuh mereka, hingga makanan yang masuk ke perut mereka, semuanya berasal dari keringat Lara. Raka sudah tidak bekerja sejak 3 tahun lalu dengan alasan ingin merintis bisnis yang tak pernah ada wujudnya. Aku mau mandi dulu, kata Lara akhirnya, memilih untuk mengalah. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan yang tidak akan pernah ia menangkan di rumah ini.
Saat Lara hendak menaiki tangga menuju kamar utama di lantai 2, Raka beranjak dari sofa dan mengejarnya. Langkah kakinya terdengar terburu-buru. "Sayang, tunggu," panggil Raka. Nada suaranya berubah drastis. Dari yang tadi dingin dan menyalahkan, kini menjadi lembut dan penuh bujuk rayu. Lara berhenti di anak tangga ketiga dan berbalik. "Ada apa lagi, Mas?" Raka tersenyum manis. Senyum yang dulunya membuat Lara jatuh cinta, namun kini perlahan mulai terasa palsu. Raka meraih tangan Lara dan menciumnya sekilas. "Kamu capek ya? Maaf ya soal tadi. Ibu sama Siska cuma lagi bad mood aja." Lara hanya menatap datar. Ia tahu pola ini. Raka selalu menjadi penengah yang manis ketika ia menginginkan sesuatu. "Langsung saja, Mas. Kamu mau apa?" tanya Lara Tutpen. Raka tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Ah, kamu ini, istriku yang paling peka. Gini, sayang, minggu depan kan ulang tahunku. Kamu ingat kan?" "Ingat. Terus?" "Teman-teman klub mobilku, mereka semua baru ganti unit. Si Doni baru ambil Porsche. Si Reza ambil Mustang. Nah, aku kan ketuanya. Sayang, masa ketuanya masih pakai sedan tahun lalu? Aku jadi bahan omongan terus. Rasanya harga diriku sebagai suami pengusaha sukses jadi terinjak-injak." Lara menatap suaminya tak percaya. "Mas, sedan yang kamu pakai itu harganya hampir 1 miliar dan baru kita beli tahun lalu. Itu masih sangat bagus." "Iya, tapi itu bukan mobil sport, Lara. Itu mobil bapak-bapak." Raka mulai merengek seperti anak kecil. Nada suaranya sedikit meninggi. "Aku cuma minta hadiah ulang tahun. Sekali setahun loh. Aku sudah lihat ada 1 unit McLaren Secon tapi rasa baru. Harganya miring kok, cuma 4 miliar. Kalau kamu belikan itu, aku janji bakal makin sayang sama kamu. Bakal makin rajin bantu kamu di rumah. Teman-temanku juga pasti bakal hormat banget sama kamu karena bisa memanjakan suamimu." 4 miliar. Angka itu diucapkan Raka semudah ia meminta uang parkir. Lara memijat pelipisnya. Perusahaannya memang sedang untung, tapi uang kas sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk ekspansi pabrik di Jawa Timur. "Nanti aku pikirkan," jawab Lara singkat. Lalu kembali berbalik menaiki tangga. "Jangan dipikirkan lama-lama. Sayang, unitnya rebutan," seru Raka dari bawah tangga. "Aku anggap itu iya ya. Makasih istriku sayang." Di ruang tengah, terdengar suara Siska berteriak. "Mas, kalau Mas Raka dapat mobil baru, aku minta mobil yang lama ya. Jangan dijual." "Iya, tenang aja," jawab Raka lantang. Lara masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Ia bersandar di balik pintu. Tubuhnya merosot perlahan hingga ia terduduk di lantai yang dingin. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes satu persatu. Ia merasa bukan seperti istri, bukan seperti menantu, melainkan hanya sebuah mesin ATM berjalan yang memiliki nyawa. Mereka menyedot segalanya darinya, tenaganya, uangnya, emosinya, tanpa menyisakan sedikit pun rasa hormat atau kasih sayang yang tulus. Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk sebuah pernikahan? Apakah mempertahankan Raka berarti harus terus-menerus membeli cinta mereka dengan kemewahan? Malam itu, di bawah guyuran sawer air hangat, Lara menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang ironis. Sukses di mata dunia, namun begitu menyedihkan di dalam rumahnya sendiri. 3 hari berlalu sejak permintaan Raka. Selama 3 hari itu pula, sikap Raka, Ibu Ratna, dan Siska berubah menjadi sangat manis. Raka rajin membukakan pintu mobil untuk Lara saat berangkat kerja. Ibu Ratna tiba-tiba berinisiatif, menuangkan air putih, hanya menuangkan, bukan mengambilkan, saat makan malam. Siska berhenti menyindir soal uang belanja, meski tatapan matanya tetap liar menelusuri katalog belanja online di ponselnya. Lara tahu, semua kebaikan ini palsu. Semua ini hanya demi mobil sport seharga 4 miliar itu. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Lara masih menyimpan secercah harapan naif. Harapan seorang istri yang ingin percaya bahwa suaminya masih bisa berubah.
Bahwa jika ia memberikan apa yang Raka impikan, mungkin, hanya mungkin, Raka akan benar-benar melihat pengorbanannya dan kembali menjadi pria penyayang seperti di awal pernikahan mereka dulu. Siang itu, di tengah jam istirahat kantornya, Lara memutuskan untuk mengunjungi showroom mobil mewah importir umum yang disebutkan Raka. Ia mengenakan blazer kerjanya yang rapi, berjalan dengan wibawa seorang pemimpin perusahaan. Salesman di sana langsung menyambutnya dengan ramah, mengenali sosok Lara sebagai pengusaha ternama. Unit yang diminta Pak Raka sudah kami siapkan, Bu Lara. Kondisinya istimewa, ujar sang salesman sambil menunjuk sebuah mobil sport berwarna merah menyala yang berkilauan di bawah lampu sorot showroom. Lara menatap mobil itu. Indah, gagah, dan arogan. Sangat cocok dengan apa yang diinginkan Raka. Baik. Saya ambil, kata Lara. Tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan buku cek. Tapi tolong, surat-suratnya dan fakturnya jangan diantar ke rumah. Kirim ke kantor saya saja. Dan satu lagi, pastikan ini atas nama perusahaan, PT Lara Sentosa, bukan nama pribadi suami saya. Siap, Bu. Untuk keperluan aset perusahaannya, Bu? Mengerti. Jawab salesman itu sigap. Setelah menandatangani dokumen pembayaran uang muka yang sangat besar dan mengatur pelunasan, Lara keluar dari showroom. Ada perasaan campur aduk di dadanya. Ia merasa lega telah memenuhi keinginan suaminya, tapi juga merasa bodoh. Ia tahu ia sedang membeli perhatian, bukan cinta. Tapi ia memutuskan ini adalah kesempatan terakhir. Jika setelah ini Raka masih tidak berubah, maka Lara tahu apa yang harus ia lakukan. Sore harinya, Lara pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan kecil dengan memasak makan malam, sesuatu yang jarang bisa ia lakukan karena kesibukannya. Ia masuk rumah dengan senyum tipis. Rumah sepi. Mungkin Ibu Ratna dan Siska sedang ke mall, dan Raka entah kemana. Lara masuk ke kamar tidur utama untuk mengganti pakaian. Di sana, di atas meja rias, tergeletak iPad milik Raka yang layarnya menyala. Sepertinya Raka lupa mematikannya atau membawanya pergi. Lara biasanya sangat menghargai privasi dan tidak pernah mengecek gawai suaminya. Namun, sebuah notifikasi pop-up dari aplikasi pesan instan muncul di layar yang terkunci itu, menarik perhatiannya. Notifikasi itu berbunyi, grup WhatsApp, Koalisi Suami Pintar. Pesan dari Doni. Gimana Kak? Jadi cair tuh mobil baru? Istri lo beneran mau beliin? Jantung Lara berdegup kencang. Ia tahu password iPad itu, tanggal pernikahan mereka. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci layar dan masuk ke aplikasi pesan. Apa yang ia baca selanjutnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Chat Raka. Aman, bro. Si sapi perah itu udah gue bujuk-bujuk 3 hari ini. Gue acting jadi suami teladan. Pijitin kakinya dikit, dia langsung luluh. Gampang banget dibegoinnya. Chat Reza. Gila lu, Ka. Istri spek dewa kayak gitu dibilang sapi perah. Ati-ati kualat lu. Chat Raka. Halah, spek dewa apanya? Di rumah tuh dia ngebosenin banget. Mukanya capek mulu. Nggak ada gairahnya. Kalau bukan karena duitnya yang nggak habis-habis. Udah gue tendang dari dulu. Gue cuma butuh fasilitasnya. Bro, cintanya MAH. Ya bisa dicari di luar lah nanti kalau mobil udah di tangan. Hahaha. Chat Raka. Lagian dia naif banget. Dia pikir gue bakal hormat sama dia kalau dia beliin barang? Gue justru makin ngerasa di atas angin. Perempuan kayak Lara itu emang kodratnya diperas sampai kering. Lara merasa mual. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja rias agar tidak jatuh. Seluruh tubuhnya dingin, tapi kepalanya terasa panas luar biasa. Air matanya tidak keluar. Rasa sakit yang ia rasakan begitu dalam hingga melampaui fase tangisan. Ini bukan sekadar sakit hati. Ini adalah penghancuran total atas martabatnya sebagai seorang wanita dan seorang istri. Selama ini, ia bekerja keras, menahan lelah, menahan hinaan dari mertua dan ipar, semua demi laki-laki ini. Dan ini balasan yang ia terima? Disebut sapi perah? Ditertawakan karena kenaifannya?
Rencana Raka untuk mencari wanita lain setelah mendapatkan mobil? Tiba-tiba, terdengar suara mobil Raka memasuki garasi. Lara dengan cepat menutup aplikasi itu, mengembalikan posisi iPad persis seperti semula, dan mengatur napasnya. Wajah Lara yang tadinya sendu dan penuh harap, kini berubah mengeras. Tatapan matanya yang hangat berubah menjadi sedingin es kutub. Senyum tipis yang tadi ia bawa pulang telah lenyap, digantikan oleh garis rahang yang tegas menahan amarah. Ia tidak akan melabrak Raka sekarang. Itu terlalu mudah. Itu terlalu emosional. Raka dan keluarganya menyukai drama, dan Lara tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatnya histeris. Lara adalah seorang pebisnis ulung. Ia terbiasa menyusun strategi, menghitung risiko, dan melakukan eksekusi yang mematikan pada saat yang paling tepat. Lara mengambil ponselnya sendiri, lalu berjalan ke balkon kamar mandi yang tertutup. Ia menekan nomor kontak yang tersimpan dengan nama Pak Haryo, lawyer korporat. "Halo, Pak Haryo." Suara Lara terdengar tenang, namun mengandung ketegasan yang mengerikan. "Selamat sore, Bu Lara. Ada yang bisa saya bantu?" "Tumben menelepon sore-sore," jawab suara berwibawa di seberang sana. "Pak, tolong siapkan berkas gugatan cerai. Saya ingin ini diproses secepat mungkin dan serahasia mungkin," kata Lara tanpa basa-basi. Hening sejenak di seberang sana. Pak Haryo jelas terkejut. "Anda yakin, Bu? Bukankah minggu depan suami Ibu ulang tahun?" "Sangat yakin. Justru itu momennya, Pak. Selain itu, tolong Pak Haryo audit semua aset yang dipakai Raka dan keluarganya. Yang statusnya pinjam pakai atas nama perusahaan. Siapkan surat penarikannya. Bekukan kartu kredit tambahan lusa malam, tepat pukul 9. Dan satu lagi, mobil sport yang baru saya pesan fakturnya tadi siang. Pastikan Leasing dan tim eksekusi siap standby lusa malam juga." "Baik, Bu Lara. Saya mengerti arahnya. Kami akan siapkan semuanya. Apakah Ibu perlu perlindungan fisik?" "Tidak perlu sekarang. Tapi lusa malam, saya minta tim keamanan kantor yang biasa mengawal pengiriman uang tunai untuk standby di sekitar restoran The Grand. Saya akan kirim detail lokasinya." "Siap laksanakan, Bu." Sambungan telepon terputus. Lara menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Ia melihat seorang wanita yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Rasa cintanya pada Raka belum hilang sepenuhnya, tapi rasa hormatnya pada diri sendiri jauh lebih besar. Pintu kamar terbuka. Raka masuk dengan wajah ceria, tidak menyadari bahwa badai besar sedang bersiap untuk menghancurkan hidupnya. "Sayang, aku pulang." "Wah, kamu sudah di rumah?" seru Raka sambil merentangkan tangan minta dipeluk. Lara berbalik, memasang topeng terbaiknya, topeng ketenangan yang menipu. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Iya, Mas. Aku pulang cepat. Ada yang harus kupersiapkan untuk ulang tahunmu." "Wah, serius? Kamu memang istri terbaik." Raka memeluk Lara. Lara membiarkan tubuhnya dipeluk, meski kulitnya merinding jijik bersentuhan dengan pria yang baru saja ia ketahui isi kepalanya. "Nikmatilah pelukan ini, Raka," batin Lara. "Karena ini adalah pelukan terakhir dari sapi perah yang akan menendangmu ke jalanan." Malam itu, restoran The Grand, salah satu restoran fine dining paling eksklusif di ibu kota, terlihat lebih gemerlap dari biasanya. Di salah satu ruang privat VIP yang berdinding kaca dengan pemandangan cakrawala kota, keluarga kecil Lara sudah berkumpul. Lara telah memesan ruangan ini khusus untuk merayakan ulang tahun Raka yang ke-30. Lara tampil memukau malam itu. Ia mengenakan gaun malam berwarna navy blue berbahan sutra yang membalut tubuh rampingnya dengan elegan. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian sederhana namun berkelas. Namun, jika diperhatikan lebih jeli, ada yang berbeda dari sorot matanya. Tidak ada kehangatan cinta yang biasanya memancar saat ia menatap suaminya. Tatapannya kini tenang, dalam, dan misterius, seperti permukaan danau yang menyimpan pusaran air mematikan di dasarnya.
Di sisi lain meja bundar marmer itu, Raka duduk bak seorang raja. Ia mengenakan setelan jas baru, tentu saja dibeli dengan kartu kredit Lara, yang membuatnya tampak gagah. Di sampingnya, Ibu Ratna dan Siska tak kalah heboh. Ibu Ratna mengenakan kebaya modern yang penuh payet berkilauan, sementara Siska sibuk bersuah foto dengan latar belakang City Light, memamerkan lokasi restoran mahal itu di Instagram story-nya. Mbak Lara, ini menunya bahasa Prancis semua. Aku nggak ngerti. Pesan yang paling mahal aja deh. Pokoknya yang ada daging wagyunya. Celetuk Siska tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Pesan saja apa yang kamu mau, Siska. Malam ini, nikmatilah sepuasnya. Jawab Lara lembut. Namun ada nada dingin yang tersamar dalam suaranya. Raka tertawa renyah. Duh, adikku ini kampungan banget sih. Tapi nggak apa-apa. Kan ada Mbak Lara yang bayar. Istriku ini kan sumber dana tak terbatas. Ia mengedipkan mata pada Lara. Sebuah gestur yang dulu dianggap Lara genit dan lucu, tapi kini tampak menjijikan. Makanan demi makanan mewah mulai berdatangan. Escargot, foie gras, hingga wagyu A5 tersaji di meja. Mereka makan dengan lahap, diselingi obrolan yang didominasi oleh Ibu Ratna yang membanggakan Raka. Coba lihat suamimu, Lara, kata Ibu Ratna sambil menunjuk Raka dengan garpunya. Ganteng, gagah, cocok banget jadi pengusaha sukses. Kamu itu beruntung sekali bisa dapat Raka. Kalau bukan karena Raka yang sabar membimbing kamu, mungkin bisnismu nggak akan sejalan ini. Doa suami itu kuncinya. Lara hanya tersenyum tipis sambil mengiris daging di piringnya. Benar, Bu. Raka memang luar biasa. Luar biasa liciknya, tambah Lara dalam hati. Setelah hidangan utama selesai dan piring-piring diangkat, suasana menjadi sedikit tegang karena antisipasi. Raka mulai gelisah di kursinya. Matanya terus melirik tas tangan Lara yang diletakkan di kursi kosong di sebelahnya. Raka berdehem keras. Sayang, ini kan udah selesai makan nih. Kue ulang tahunnya juga udah dipotong. Katanya ada kado spesial. Lara meletakkan serbetnya dengan gerakan anggun. Ia menatap Raka lurus tepat di manik matanya. Tentu saja ada. Aku tidak pernah ingkar janji, Mas. Lara mengambil sebuah kotak kecil bludru berwarna hitam dari tasnya dan meletakkannya di atas meja, menggesernya perlahan ke arah Raka. Jantung Raka berdegup kencang. Dengan tangan gemetar karena antusias, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah kunci mobil dengan logo McLaren yang khas. Wah, teriak Raka spontan, melupakan tata krama restoran fine dining. Ia mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Gila, beneran McLaren. Kamu serius? Sayang, ini bukan prank kan? Mobilnya sudah diparkir di lobi VIP di bawah. Warna oranye metalik, sesuai yang kamu mau. Jawab Lara datar. Mantap. Siska ikut bertepuk tangan heboh. Wah, Mas Raka bakal jadi orang paling keren sekecamatan nih. Pinjam ya Mas buat date besok. Tenang, Dek, gampang. Raka mencium kunci mobil itu berkali-kali. Euforia kemenangan membuatnya mabuk kepayang. Ia merasa telah menaklukkan dunia. Ia merasa telah berhasil menundukkan Lara sepenuhnya di bawah kakinya. Seorang pelayan masuk membawa sebotol champagne mahal, pesanan tambahan dari Raka yang belum disetujui Lara, tapi Lara membiarkannya. Pelayan itu menuangkan minuman ke gelas mereka masing-masing. Wajah Raka memerah karena campuran alkohol dan kesombongan. Ia berdiri, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi untuk memimpin bersulang, toast. Ayo semuanya angkat gelas. Perintah Raka dengan suara lantang yang sedikit menyeret. Lara, Ibu Ratna, dan Siska mengangkat gelas mereka. Raka menatap Lara dengan senyum miring yang penuh ejekan terselubung. Di otaknya yang sudah dipenuhi euforia kepemilikan mobil 4 miliar, filter bicaranya runtuh. Ia merasa Lara begitu bodoh dan bucin, budak cinta. Padanya hingga ia merasa aman untuk mengatakan apa saja. Malam ini, Raka memulai pidatonya. Matanya berkilat jenaka namun kejam. Aku mau bersulang untuk wanita di depanku ini.
Ia menunjuk Lara dengan gelasnya. Untuk Lara, istriku yang manis, tapi naif. Lanjut Raka, suaranya mengeras. Yang mengira bahwa cinta, hormat, dan kesetiaan itu bisa dibeli dengan mobil mewah. Hahaha. Padahal, tanpa mobil ini pun, dia pasti bakal tetap nempel sama aku, kan? Suasana hening sejenak. Namun, bukannya terkejut atau menegur. Ibu Ratna justru terkekeh. Iyalah, Ka. Lara itu kan gak laku kalau bukan sama kamu. Udah sibuk kerja, jarang di rumah. Siapa laki-laki yang mau selain kamu? Siska ikut menimpali sambil tertawa. Aduh, Mas Raka jahat tapi bener sih. Mbak Lara tuh, investasi. Terbaik Mas Raka ya? Hahaha. Raka tertawa makin keras mendengar dukungan ibu dan adiknya. Ia merasa di atas angin. Benar. Jadi, bersulang untuk sapi perah. Kesayanganku yang malam ini ngasih kado termahal. Cheers. Ting. Raka, Ibu Ratna, dan Siska mendentingkan gelas mereka dengan riuh. Tertawa terbahak-bahak seolah itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Mereka tidak menyadari bahwa di seberang meja, Lara tidak meminum champagne-nya. Gelas Lara masih utuh di tangan, tak tersentuh bibirnya. Tawa mereka menggema di ruangan itu. Sebuah simfoni keserakahan dan penghinaan yang menyayat hati. Namun bagi Lara, tawa itu adalah lonceng penanda dimulainya perang. Tawa Raka dan keluarganya perlahan mereda ketika mereka menyadari Lara tidak ikut tertawa. Ruangan itu perlahan diselimuti keheningan yang tidak nyaman. Namun, keheningan itu bukan datang dari rasa bersalah mereka, melainkan dari aura yang tiba-tiba memancar dari sosok Lara. Lara tidak menangis. Tidak ada air mata yang mengalir di pipinya seperti yang mungkin diharapkan Raka sebagai reaksi, istri yang terluka. Tidak ada teriakan marah, tidak ada gelas yang dibanting, tidak ada drama. Lara hanya tersenyum. Sebuah senyuman tipis, asimetris, dan sangat dingin. Ia meletakkan gelas champagne-nya kembali ke meja dengan sangat perlahan, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Gerakannya begitu tenang, namun setiap detiknya terasa mencekam. Lara menatap mereka satu persatu. Ia menatap Ibu Ratna, wanita tua yang selalu ia hormati dan penuhi segala kebutuhan obat serta gaya hidupnya, yang kini menatapnya dengan sisa tawa yang canggung. Ia menatap Siska, adik ipar yang kuliahnya ia biayai penuh hingga lulus dan kini masih ia beri uang saku bulanan, yang kini menunduk pura-pura sibuk dengan ponsel. Terakhir, ia menatap Raka, suaminya. Laki-laki yang pernah ia cintai sepenuh hati. Laki-laki yang baru saja menyebutnya, sapi perah, di depan wajahnya sendiri. Tatapan Lara kosong, seolah ia sedang melihat orang asing. Atau lebih tepatnya, seolah ia sedang melihat hama yang harus dibasmi. Sayang, kok diam aja? Bercanda doang elah, baper banget sih. Ujar Raka memecah keheningan dengan nada meremehkan, mencoba menutupi kegugupannya yang tiba-tiba muncul. Minum dong, kan lagi pesta. Lara tidak menjawab. Ia berdiri dari kursinya dengan anggun. Ia merapikan sedikit lipatan di gaunnya, lalu mengambil tas tangannya. Mau kemana? Tanya Ibu Ratna dengan nada ketus. Suami lagi ngomong kok malah berdiri. Nggak sopan kamu ya? Lara masih membisu. Ia berbalik badan, memunggungi mereka. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi terdengar tak berirama di atas lantai marmer. Tegas dan mantap menuju pintu keluar. Lara! Raka mulai emosi karena merasa diabaikan. Ia merasa harga dirinya tercoreng. Aku lagi ngomong sama kamu. Kamu mau kemana? Jangan bikin malu aku di sini ya, keluar main nyelonong aja. Lara berhenti tepat di depan pintu kaca. Ia tidak menoleh. Ia hanya diam selama 3 detik. Seolah menikmati detik-detik terakhir Raka memiliki kuasa untuk meneriakinya. Kemudian, ia mendorong pintu itu dan melangkah keluar, meninggalkan ruangan privat itu. Dasar perempuan drama. Biarin aja, Bu. Seru Raka keras-keras agar Lara mendengarnya. Paling juga ngambek di mobil atau lari ke toilet nangis. Nanti juga balik lagi minta maaf. Biasa.
Taktik biar dibujuk. Udah, kita lanjutin aja minumnya. Kunci mobil udah di tangan ini. Raka kembali menuangkan champagne, tertawa bersama ibunya, meyakini sepenuhnya bahwa ia memegang kendali atas Lara. Bahwa Lara tidak akan pernah berani meninggalkannya. Sementara itu, di koridor restoran yang mewah, Lara berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Begitu pintu restoran tertutup di belakangnya, ia tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju lobi utama. Wajahnya datar, tetapi otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Di lobi, bukan mobil mewah miliknya yang menunggu. Sebuah mobil SUV hitam besar dengan kaca gelap sudah standby. Seorang pria berbadan tegap membukakan pintu belakang. Itu bukan sopir pribadinya, melainkan kepala keamanan perusahaannya. "Selamat malam, Bu Lara," sapa pria itu tegas. "Malam, Pak Anto. Jalan sekarang." Perintah Lara dingin begitu ia masuk ke dalam mobil. Mobil melaju membelah jalanan ibu kota yang gemerlap. Lara mengeluarkan ponselnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah membuka kontak Raka, Ibu Ratna, dan Siska. Jari jemarinya menari lincah di atas layar. Blok kontak, blok kontak, blok kontak. Ia menghapus akses mereka ke dirinya secara digital. Kemudian, ia membuka aplikasi perbankan prioritasnya. Ia menekan tombol panggilan khusus untuk manajer keuangannya yang sudah disiagakan. "Halo, Bu Lara," sapa suara di seberang. "Lakukan sekarang," ucap Lara singkat. "Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Raka Pratama, Ratna Sari, dan Siska Amalia. Bekukan rekening bersama kami. Dan alihkan semua notifikasi tagihan ke nomor lama Raka." "Baik, Bu. Segera diproses. Bagaimana dengan aset mobil baru?" "Hubungi pihak leasing rekanan kita. Katakan ada kesalahan administrasi fatal. Mobil itu aset perusahaan yang dibawa kabur oleh pihak yang tidak berwenang. Minta mereka kirim tim derek ke lobi VIP restoran The Grand sekarang juga. Ambil unitnya saat mereka masih di dalam." "Dimengerti, Bu." Tim eksekusi meluncur. Lara mematikan telepon. Ia menyandarkan kepalanya ke jok mobil kulit yang dingin. Ia melihat keluar jendela, menatap lampu-lampu jalan yang berkejaran. Tidak ada lagi beban di dadanya. Rasa sakit hati itu memang masih ada, tapi kini tertutup oleh kepuasan akan keadilan yang sedang ia tegakkan. Di restoran, Raka masih tertawa, mengangkat gelasnya lagi, merayakan kehancuran yang ia ciptakan sendiri, tanpa menyadari bahwa di luar sana, kereta kencananya sedang berubah menjadi labu, dan istana pasirnya sedang disapu ombak besar. Malam ini adalah malam eksekusi. Dan Lara adalah sang algojo yang tak kasat mata. Di dalam ruang privat restoran The Grand, pesta Raka masih berlanjut meski sang penyandang dana telah pergi. Raka, dengan arogansi yang masih memuncak karena pengaruh alkohol dan euforia hadiah mobil baru, berusaha menepis kekhawatiran yang sempat muncul saat Lara pergi. "Alah, biarin aja dia pergi," ujar Raka sambil menuangkan sisa champagne ke gelas ibunya. "Paling juga dia cuma mau testing aku. Mau lihat aku ngejar dia apa enggak. Sorry ya, Raka yang sekarang udah beda. Raka yang sekarang punya McLaren." Ibu Ratna tertawa. Gigi-giginya yang dilapisi veneer, biaya dari Lara, terlihat berkilauan. "Bener, Kak. Laki-laki itu harus punya wibawa. Jangan mau diinjak-injak istri terus. Biar dia tahu rasa. Sekali-sekali ditinggal senang-senang." Siska, yang sudah sedikit mabuk, membuka aplikasi ojek online di ponselnya. "Mas, nanti pulang aku naik mobil baru kamu ya? Aku mau bikin story pas duduk di kursi penumpangnya." "Boleh banget. Kita putar-putar Jakarta dulu sebelum pulang," seru Raka penuh semangat. 2 jam berlalu. Botol-botol kosong berserakan di meja. Raka merasa sudah cukup puas dan memutuskan untuk menyudahi pesta malam itu. Ia memanggil pelayan dengan jentikan jari yang kasar. "Bill," seru Raka. Seorang pelayan senior datang membawa map kulit berisi tagihan. Raka bahkan tidak melihat angkanya. Dengan gaya bossy, ia mengeluarkan kartu kredit Black Card, kartu tambahan dari rekening utama Lara,
dan meletakkannya di atas nampan kecil. Gesek aja. Tambahin tips 2 juta buat kalian, kata Raka sombong. Pelayan itu mengangguk sopan dan membawa kartu tersebut ke kasir. Raka bersandar di kursinya, membayangkan betapa gagahnya dia nanti saat menyalakan mesin mobil barunya di lobi. Namun, 5 menit kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya tampak tidak enak. Maaf, Pak Raka. Kartunya declinet, ucap pelayan itu pelan, mencoba menjaga privasi tamu. Alis Raka bertaut. Apa? Declinet? Rusak kali mesin kalian. Itu limitnya tak terbatas. Kami sudah mencoba di 3 mesin edisi berbeda. Pak, keterangannya, transaksi ditolak oleh bank penerbit. Mungkin Bapak ada kartu lain. Wajah Raka memerah karena malu dan marah. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kredit lain, juga kartu tambahan dari Lara, tapi dari bank berbeda. Pakai yang ini. Dasar ban gak becus. Pelayan itu kembali lagi tak lama kemudian. Kali ini wajahnya lebih tegang. Maaf sekali lagi, Pak. Kartu ini juga ditolak. Statusnya, kartu diblokir. Hah? Nggak mungkin. Raka berdiri, menggebrak meja. Ibu Ratna dan Siska yang tadi asyik mengobrol langsung terdiam. Coba punya Siska. Perintah Raka panik. Siska buru-buru mengeluarkan kartu kredit tambahannya. Namun hasilnya sama saja. Ketiga kartu kredit yang selama ini menjadi nyawa gaya hidup mereka, semuanya mati total. Ini pasti ulah Lara, desis Ibu Ratna. Wajahnya mulai pucat. Masa dia tega matikan kartu pas kita lagi makan? Cek saldo rekening kamu, Ka. Transfer pakai m-banking. Perintah Ibu Ratna. Raka dengan tangan gemetar membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Saat ia mencoba login, muncul notifikasi merah di layar. Akun Anda sedang ditangguhkan. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Sialan, umpat Raka. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tagihan makan malam ini mencapai 25 juta rupiah. Pak, mohon segera diselesaikan pembayarannya, kata manajer restoran yang kini ikut turun tangan, berdiri di samping pelayan dengan tatapan yang tidak lagi ramah. Atau kami terpaksa memanggil keamanan. Keadaan berbalik 180 derajat. Raka yang tadi merasa seperti raja, kini merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang hancur lebur, Raka terpaksa menguras isi dompet pribadinya. Ia mengeluarkan uang tunai yang seharusnya ia gunakan untuk judi bola, lalu meminta Ibu Ratna dan Siska mengeluarkan semua uang cash yang mereka bawa. Mereka menghitung lembar demi lembar uang kumal di atas meja marmer mewah itu, ditonton oleh pelayan restoran dengan tatapan iba bercampur jijik. Kurang 300.000, Mas, bisik Siska ketakutan. Raka terpaksa meninggalkan jam tangan mahalnya sebagai jaminan sementara. Ini Rolex asli. Harganya 100 juta. Besok saya tebus. Bentak Raka pada manajer restoran, mencoba menutupi rasa malunya dengan amarah. Mereka berjalan keluar dari restoran dengan langkah terburu-buru. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kepala tegak. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah, Lara sedang duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, layar monitor menampilkan CCTV gerbang utama dan pintu masuk rumah. Sudah selesai, Pak? Tanya Lara melalui telepon. Sudah, Bu. Jawab kepala teknisi keamanan yang ia panggil darurat malam itu. Semua kode akses digital pintu utama, pintu garasi, dan gerbang pagar sudah diubah. Sidik jari Pak Raka dan keluarga sudah dihapus dari sistem. Kunci manual juga sudah kami ganti silindernya. Bagus. Pastikan Satpam Komplek, Pak Asep dan timnya, sudah memegang instruksi tertulis saya. Sudah, Bu. Pak Asep sudah standby di pos depan. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin Ibu. Lara menutup telepon. Ia melihat jam dinding. Pukul 1 dini hari. Ia mematikan lampu ruang kerja, lalu berjalan menuju kamar tidur tamu yang kuncinya ia pegang sendiri. Ia tidak akan tidur di kamar utama malam ini. Ia ingin tidur nyenyak tanpa gangguan,
menyambut pagi baru di mana parasit-parasit itu tak lagi bisa menghisap darahnya. Malam itu, di saat Raka dan keluarganya masih berdebat di dalam mobil taksi online, karena mereka takut membawa mobil sport itu tanpa uang bensin dan uang tol, Lara memejamkan mata dengan perasaan damai yang sudah lama tidak ia rasakan. Eksekusi tahap pertama berhasil. Pukul 2 dini hari. Taksi online yang membawa Raka, Ibu Ratna, dan Siska berhenti di depan gerbang tinggi rumah mewah Lara. Mereka pulang dengan menumpang taksi karena Raka memutuskan untuk membiarkan mobil sport barunya tetap di parkiran VIP restoran. Ia beralasan pada keluarganya bahwa, sayang kalau dipakai malam-malam, takut lecet. Padahal kenyataannya ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli bensin Pertamax Turbo yang dibutuhkan mobil itu. Mereka turun dari taksi dengan wajah lelah dan kesal. Ibu Ratna terus mengomel sepanjang jalan tentang betapa jahatnya Lara memblokir kartu kredit. Dasar istri durhaka. Lihat saja nanti. Ibu akan kasih pelajaran dia besok pagi. Berani-beraninya dia mempermalukan kita. Gerutu Ibu Ratna sambil berjalan menuju gerbang kecil samping pagar utama. Siska menekan tombol paskode di panel digital gerbang. Beep, 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 error. Lampu indikator menyala merah. Loh, kok salah? Siska mengerutkan kening. Ia mencoba lagi. 1993. Tanggal lahir Mas Raka kan? Beep, beep, beep. Akses denied. Kamu ini mabuk ya? Masa kode rumah sendiri lupa? Bentak Raka. Ia mendorong adiknya minggir dan menekan tombol itu sendiri dengan kasar. Hasilnya sama. Pintu tidak terbuka. Raka mencoba menempelkan jempolnya ke pemindai sidik jari. Fingerprint not recognized. Sialan. Rusak ini alatnya. Raka menendang pagar besi itu dengan keras hingga menimbulkan suara gaduh di tengah keheningan malam komplek elit tersebut. Lara! Buka pintunya. Lara! Teriak Raka. Tiba-tiba, lampu sorot dari pos satpam menyala, menyorot wajah mereka bertiga yang silau kepanasan. Pak Asep, kepala keamanan komplek yang biasanya selalu hormat dan sering disuruh-suruh seenaknya oleh Raka, keluar dari pos dengan seragam lengkap dan tongkat pentungan di pinggang. Namun kali ini, wajah Pak Asep tidak ramah seperti biasanya. Wajahnya datar dan tegas. Malam, Pak Raka. Mohon jangan teriak-teriak, mengganggu warga lain. Tegur Pak Asep datar. Asep, ini pintu rumah saya rusak. Kamu punya kunci cadangan kan? Buka sekarang. Saya mau masuk. Perintah Raka dengan nada tinggi, seolah Pak Asep adalah bawahan pribadinya. Pak Asep menggeleng pelan. Ia berdiri di balik gerbang komplek, tidak membukakan portal untuk mereka masuk lebih dalam ke area driveway. Maaf, Pak Raka, saya tidak bisa membukakan pintu. Ini perintah langsung dari pemilik rumah, Ibu Lara. Maksud kamu apa? Saya ini suaminya. Saya juga pemilik rumah ini. Raka maju mendekat, mencengkeram jeruji pagar. Secara sertifikat dan hukum, rumah ini 100% atas nama Ibu Lara, Pak. Tadi sore Ibu Lara memberikan instruksi tegas. Mulai malam ini, Bapak Raka, Ibu Ratna, dan Mbak Siska tidak diperbolehkan masuk ke area properti ini. Status Bapak sekarang adalah orang asing. Kurang ajar, teriak Ibu Ratna histeris. Saya ini mertuanya. Berani-beraninya satpam rendahan kayak kamu ngusir kami. Saya pecat kamu besok. Silakan saja, Bu. Tapi yang menggaji saya bukan ibu, melainkan iuran warga yang dibayar oleh Ibu Lara. Jawab Pak Asep tenang. Barang-barang pribadi Bapak dan Ibu sudah dikemas oleh asisten rumah tangga dan ditaruh di pos satpam depan komplek. Silakan diambil di sana. Raka terdiam. Otaknya berusaha memproses situasi ini. Ia benar-benar diusir? Malam ini juga? Tunggu, Sep. Kamu jangan main-main sama saya. Suara Raka mulai bergetar. Campuran antara amarah dan ketakutan. Kamu tahu kan saya baru beli mobil sport? McLaren. 4 miliar. Saya ini orang kaya. Asep, kalau kamu macam-macam, saya bisa bikin hidup kamu susah.
Raka berusaha menggunakan satu-satunya senjata yang ia pikir masih ia miliki, status sosial palsunya. Tepat saat Raka membual tentang mobilnya, sebuah truk derek besar berwarna kuning dengan lampu rotator menyala perlahan mendekat ke arah gerbang. Di belakang truk itu, terlihat mobil McLaren oranye milik Raka, mobil yang ia banggakan tadi malam, sedang terikat kencang di atas bak derek. Mata Raka terbelalak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dua orang pria berseragam biru tua dengan logo perusahaan leasing turun dari truk derek itu. Mereka menghampiri Pak Asep dan menyerahkan sebuah dokumen. "Malam, Pak. Kami tim eksekusi aset PT Lara Sentosa. Sesuai perintah Direktur Utama, unit kendaraan ini kami tarik kembali ke gudang perusahaan karena penyalahgunaan aset," ujar salah satu petugas itu dengan suara lantang yang sengaja diperdengarkan. Raka berlari mengejar petugas itu. "Heh, itu mobil gue. Itu mobil saya. Jangan dibawa. Itu hadiah ulang tahun." Petugas leasing itu menatap Raka dengan tatapan meremehkan. "Bapak Raka? Maaf Pak, di faktur pembelian dan BPKB, mobil ini tercatat sebagai aset operasional PT Lara Sentosa. Tidak ada nama Bapak di sini. Ibu Lara melaporkan bahwa kendaraan ini dibawa tanpa izin resmi perusahaan. Kami hanya menjalankan tugas." "Nggak bisa gitu dong. Turunin." Raka mencoba menarik tuas derek dengan panik, tapi tubuhnya yang kurus dengan mudah didorong oleh petugas berbadan kekar itu, hingga ia jatuh terduduk di aspal yang dingin. "Mas Raka!" teriak Siska dan Ibu Ratna bersamaan, berlari menghampiri Raka yang tersungkur. Truk derek itu mulai bergerak menjauh, membawa pergi mimpi Raka, membawa pergi simbol harga dirinya, membawa pergi satu-satunya hal yang membuatnya merasa dihormati malam itu. Raka hanya bisa menatap nanar lampu belakang mobil impiannya yang semakin menjauh ditelan kegelapan malam. Angin malam berhembus kencang, menusuk tulang. Pukul 3 pagi. Raka, Ibu Ratna, dan Siska berdiri di pinggir jalan raya depan komplek perumahan elit. Mereka masih mengenakan pakaian pesta yang mewah namun kini tampak kusut dan konyol. Raka menoleh ke arah rumah megah yang berdiri angkuh di kejauhan. Lampu kamar utama di lantai 2 menyala sebentar, lalu padam kembali. Lara ada di sana, hangat dan nyaman. Sementara mereka di sini, di jalanan yang dingin, tanpa dompet tebal, tanpa kartu kredit, tanpa rumah, dan tanpa kendaraan. Ini pasti mimpi kan, Kak? Tanya Ibu Ratna dengan suara gemetar, memeluk lengannya sendiri yang kedinginan karena kebaya tipisnya tak mampu menahan angin malam. Raka tidak menjawab. Ia menatap aspal kosong di depannya. Kesadaran itu mulai merayap naik ke kepalanya. Pelan tapi pasti, mencekik lehernya. Lara tidak sedang ngambek. Lara sedang menghancurkannya. Dan yang paling menakutkan bagi Raka adalah kesadaran bahwa tanpa Lara, ia hanyalah seorang pengangguran yang tak punya apa-apa selain hutang dan gengsi yang tak bisa dimakan. Seminggu telah berlalu sejak malam pesta yang berubah menjadi mimpi buruk itu. Bagi Lara, seminggu ini adalah minggu yang penuh kedamaian dan produktivitas. Namun bagi Raka, Ibu Ratna, dan Siska, 7 hari terakhir terasa seperti neraka yang tak berkesudahan. Mereka kini tinggal di sebuah kamar hotel melati yang pengap di pinggiran kota. Bukan hotel bintang 5 dengan sarapan prasmanan yang biasa mereka nikmati, melainkan hotel dengan kasur yang pernya menonjol, spray yang berbau apek, dan kamar mandi yang kerannya sering macet. Pagi itu, suasana di kamar sempit berukuran 3x4 meter itu terasa panas, sepanas hati para penghuninya. "Aduh, Mas, air panasnya mati lagi," jerit Siska dari dalam kamar mandi. Ia keluar hanya dengan handuk tipis yang warnanya sudah memudar. Handuk fasilitas hotel karena mereka tidak sempat membawa perlengkapan mandi dari rumah. "Aku nggak bisa keramas pakai air dingin. Nanti rambutku rusak." Raka yang sedang duduk di tepi kasur sambil memijat kepalanya yang pening, langsung membentak. "Diam bisa nggak sih, Dek? Rambut rusak itu masalah sepele. Kita ini mau makan apa nanti siang? Itu yang harus dipikirin." Ibu Ratna yang duduk di kursi plastik satu-satunya di kamar itu menatap putranya dengan pandangan tajam. Wajahnya yang biasa dipoles perawatan mahal kini terlihat kusam.
Kerutan-kerutan tua mulai terlihat jelas tanpa makeup tebal yang biasa menutupinya. Kamu bilang mau jual jam tangan Rolex kamu itu. Kah? Mana uangnya? Tagih Ibu Ratna ketus. Raka menunduk, menghindari tatapan ibunya. Udah aku jual kemarin di pasar Loak Jatinegara. Bu. Laku berapa? 100 juta? 50 juta? Mata Siska berbinar penuh harap. 2 juta. Gumam Raka pelan. Apa? Ibu Ratna dan Siska berteriak bersamaan. 2 juta. Kamu gila ya, Mas? Itu Rolex. Siska histeris. Itu Rolex grade A. Siska. Palsu. Bukan yang asli. Raka akhirnya mengaku dengan nada frustrasi. Selama ini aku bohong bilang itu asli biar kalian bangga. Toko emas nggak ada yang mau terima tanpa surat. Akhirnya cuma ditawar segitu sama calo jam bekas. Ibu Ratna memegang dadanya, seolah mau serangan jantung. Ya Tuhan, punya anak laki-laki satu kok nggak bisa diandalkan. Terus 2 jutanya mana? Habis buat bayar perpanjangan sewa hotel ini 3 hari ke depan sama beli rokok. Jawab Raka lirih. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Realita menghantam mereka dengan keras. Tanpa kartu kredit Elara, tanpa fasilitas Elara, mereka hanyalah orang-orang biasa yang tidak punya keterampilan bertahan hidup. Siska mencoba menjual tas-tas brandednya, tapi ternyata sertifikat keasliannya tertinggal di rumah Lara, sehingga harganya jatuh drastis. Kita nggak bisa begini terus, kata Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Kita harus labrak Lara. Dia nggak berhak menahan barang-barang kita. Baju-baju ibu, perhiasan ibu yang ada di brankas kamar, itu hak ibu. Kita ke kantornya sekarang. Tapi kita nggak punya ongkos buat naik taksi ke pusat kota. Bu, keluh Siska. Naik busway. Masa gitu aja nggak bisa mikir? Bentak Ibu Ratna. Siang harinya, dengan penampilan yang jauh dari kata sosialita, baju kusut karena dicuci sendiri di wastafel hotel dan tidak disetrika, mereka tiba di gedung pencakar langit milik perusahaan Elara. Keringat bercucuran membasahi wajah mereka setelah berdesak-desakan di transportasi umum, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan selama 5 tahun terakhir. Dengan langkah sok berkuasa, Raka memimpin ibu dan adiknya menuju meja resepsionis di lobi gedung yang megah dan sejuk itu. Saya mau ketemu Lara. Sekarang, kata Raka kasar kepada resepsionis wanita yang sedang bertugas. Resepsionis itu menatap Raka dari atas ke bawah, sedikit mengernyit melihat penampilan pria itu, namun tetap tersenyum profesional. Maaf, Bapak sudah buat janji. Saya suaminya. Ngapain bikin janji sama istri sendiri? Panggil dia turun atau saya yang naik. Raka mulai meninggikan suaranya, memancing perhatian beberapa karyawan yang lalu lalang. Maaf, Pak. Ibu Lara sedang rapat direksi dan memberikan instruksi khusus. Beliau tidak menerima tamu atas nama Bapak Raka dan keluarga. Jawab resepsionis itu tenang namun tegas. Kurang ajar. Ibu Ratna maju, menunjuk-nunjuk wajah resepsionis itu. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya mertuanya. Minggir kamu, saya mau naik. Saat Ibu Ratna mencoba menerobos masuk menuju gerbang turnstile, 3 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung menghadang langkah mereka. Di belakang petugas keamanan itu, muncul seorang pria parubaya mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi. Itu Pak Haryo, pengacara kepercayaan perusahaan Elara. Selamat siang, Bapak Raka, Ibu Ratna, Saudari Siska. Sapa Pak Haryo dengan nada datar dan dingin. Mohon jangan membuat keributan di lobi kantor. Ini area profesional. Haryo, bagus kamu keluar. Seru Raka. Bilang sama bos kamu itu, jangan jadi pengecut. Keluar dan hadapi saya. Saya mau bicara soal harta gono gini. Pak Haryo tersenyum tipis. Senyum yang penuh belas kasihan namun merendahkan. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas kerjanya. Bu Lara tidak perlu menemui Anda secara langsung. Semua komunikasi mulai saat ini akan melalui saya sebagai kuasa hukumnya. Ini, Pak Haryo menyodorkan amplop itu ke dada Raka, memaksanya menerimanya.
Ini adalah surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan ke pengadilan agama pagi ini. Tangan Raka gemetar memegang amplop itu. Cerai? Oke, fine. Saya terima cerainya. Tapi ingat, saya minta setengah dari harta dia. Harta bersama. Pak Haryo tertawa kecil. Tawa yang sopan tapi menusuk. Harta bersama? Bapak Raka, sepertinya Anda lupa membaca perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani dulu. Di sana tertulis jelas pemisahan harta. Semua aset yang didapat atas nama Lara dan perusahaan adalah milik Lara. Dan selama menikah, Bapak tidak memiliki penghasilan atau kontribusi finansial apapun. Tapi. Raka gagap. Oh, satu lagi. Potong Pak Haryo. Ia mengeluarkan satu dokumen lagi. Ini adalah audit keuangan yang kami lakukan terhadap pengeluaran Bapak selama 3 tahun terakhir menggunakan kartu kredit tambahan dan akses rekening yang sempat bocor. Pak Haryo membacakan isinya dengan lantang agar Ibu Ratna dan Siska juga mendengar. Total tagihan yang belum terbayar dan selama ini ditutupi oleh dana pribadi Bu Lara mencapai 3 miliar rupiah. Tapi yang menarik adalah rinciannya. Pak Raka. Pak Haryo menatap Raka tajam. Transfer ke situs judi online, Zeus 123. Total 1,5 miliar. Transfer ke beberapa wanita hiburan malam atas nama Kitty, Angel, dan Vivi. Total 500 juta. Dan sisanya adalah hutang pinjaman online ilegal yang menggunakan nomor kantor ini sebagai kontak darurat. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Ia menoleh ke arah Raka dengan mata melotot. Judi? Perempuan? Raka, kamu bilang uang itu buat modal bisnis kripto. Raka mundur selangkah. Wajahnya merah padam karena malu. Itu investasi, Bu. Cuma lagi rugi aja. Investasi di meja judi bukan investasi, Pak Raka. Sela Pak Haryo tajam. Bu Lara sudah berbaik hati melunasi hutang-hutang ini agar tidak menyeret nama baik perusahaan. Tapi, beliau meminta ganti rugi. Di dalam amplop itu juga ada somasi. Jika Bapak tidak bisa mengembalikan uang yang disalahgunakan tersebut dalam waktu 30 hari, kami akan memprosesnya ke jalur pidana atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Pidana? Lutut Raka lemas. Ia hampir jatuh ke lantai marmer yang dingin. Benar. Penjara, Pak Raka. Tegas Pak Haryo. Jadi saran saya, daripada berteriak-teriak di sini meminta harta yang bukan hak Anda, lebih baik Anda cari pekerjaan halal untuk mulai mencicil hutang Anda. Selamat siang. Pak Haryo berbalik dan berjalan masuk kembali ke dalam gedung, diikuti oleh para petugas keamanan yang kembali ke pos mereka, meninggalkan Raka, Ibu Ratna, dan Siska yang berdiri mematung di tengah lobi. Tatapan orang-orang di sekitar mereka penuh dengan cemoohan. Ibu Ratna, yang selama ini selalu membela Raka, tiba-tiba meledak. Ia memukuli lengan Raka dengan tas tangannya. Anak kurang ajar. Anak bodoh. Jerit Ibu Ratna histeris. Kamu habiskan uang menantu saya buat judi. Buat perempuan. Pantas saja rezeki kita diputus. Kamu yang bikin kita melarat. Raka, kamu bohong sama ibu. Kamu bilang kamu pintar. Ternyata kamu cuma sampah. Aduh, Bu, sakit. Raka mencoba menangkis pukulan ibunya. Jangan marah di sini. Malu dilihat orang. Biarin malu. Memang sudah nggak punya muka kita. Siska ikut menangis meraung-raung. Gara-gara Mas Raka, aku jadi miskin. Tas-tasku hilang. Masa depanku hancur. Mas Raka jahat. Di tengah keramaian lobi gedung mewah itu, keluarga yang dulu sombong dan angkuh itu kini saling menyalahkan, saling mencaci, dan saling menghancurkan. Tanpa uang Lara sebagai perekat, kasih sayang, keluarga mereka ternyata rapuh seperti kerupuk yang terinjak kaki. Lara menyaksikan semua itu dari layar monitor di ruang kerjanya di lantai 40. Ia menyesap teh chamomilenya dengan tenang. Tidak ada rasa senang yang berlebihan, hanya rasa lega. Kanker dalam hidupnya telah diangkat. 6 bulan kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan, menyisakan hawa panas yang masih menyengat kulit. Di sebuah kawasan padat penduduk di Jakarta Timur,
Di antara ganggang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor, Raka sedang duduk di teras sebuah rumah kontrakan petak. Tubuhnya kini jauh lebih kurus. Kulitnya yang dulu putih terawat karena rajin ke klinik kecantikan, kini menjadi gelap dan kusam, terbakar matahari. Ia mengenakan jaket berwarna hijau dengan logo aplikasi ojek online yang sudah mulai pudar warnanya. Bau keringat dan debu jalanan menempel di tubuhnya. "Raka, airnya habis. Kamu lupa nimba lagi ya?" Teriak suara serak dari dalam rumah. Itu suara Ibu Ratna. Wanita yang dulu gemar arisan sosialita itu kini terbaring sakit-sakitan di atas kasur tipis di ruang tengah yang sempit. Sejak diusir dan jatuh miskin, kesehatan Ibu Ratna menurun drastis. Darah tingginya kumat, ditambah lagi stroke ringan yang membuat separuh tubuhnya sulit digerakkan. Siska, adiknya itu sudah kabur 3 bulan lalu. Menikah siri dengan seorang pria tua pemilik toko kelontong demi bisa makan enak, meninggalkan ibu dan kakaknya begitu saja. "Iya, Bu. Sebentar, Raka baru pulang narik," sahut Raka lelah. Ia meletakkan helmnya di atas meja yang kakinya diganjal batu bata. Hari ini pendapatannya sedikit. Seharian macet. Dan ia baru saja mendapat bintang 1 dari pelanggan karena telat mengantar makanan. Akunnya kena suspend selama 3 hari. Artinya, 3 hari ke depan tidak ada pemasukan. Raka merogoh saku celananya, menghitung uang receh yang ada. Cuma cukup untuk beli nasi bungkus lauk telur dadar dibagi 2. Raka masuk ke dalam rumah yang pengap itu. Atap seng membuat hawa panas terperangkap di dalam. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar lemah, mengeluarkan suara berderit yang menyebalkan. "Kamu tuh ya, kerjaan gak becus. Cuma jadi tukang ojek aja males-malesan," omel Ibu Ratna saat Raka menyuapinya makan. "Coba dulu kamu gak sombong. Coba dulu mulutmu dijaga pas ulang tahun itu. Kita pasti masih tidur di kasur empuk, makan daging wagyu. Dasar anak pembawa sial." Raka hanya diam, menelan nasi kering itu dengan susah payah. Kata-kata ibunya memang benar, tapi mendengarnya setiap hari selama 6 bulan membuat hatinya mati rasa. Penyesalan adalah makanan sehari-harinya. Setiap detik, setiap tarikan napas, ia teringat betapa bodohnya ia dulu. Selesai makan, Raka keluar lagi ke teras untuk merokok. Rokok ketengan murah yang rasanya pahit. Ia duduk menatap jalanan gang yang becek. Tiba-tiba, ponsel retaknya bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul. Headline berita bisnis. Lara Sentosa Group raih penghargaan eksportir terbaik tahun ini. Sang CEO, Lara, tampil anggun di Paris Fashion Week. Jari Raka gemetar saat mengklik berita itu. Di layar kecil ponselnya, terpampang foto Lara. Mantan istrinya itu terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Wajahnya bersinar, tubuhnya bugar, dan senyum itu tulus dan bahagia. Ia berdiri di samping Menara Eiffel, mengenakan mantel musim dingin yang elegan. Tidak ada beban di matanya. Ia tampak seperti burung yang baru lepas dari sangkar besi, terbang tinggi menembus awan. Raka menzoom foto itu, menatap wajah wanita yang pernah ia sia-siakan. Wanita yang dulu rela bekerja keras demi membelikannya mobil, yang ia balas dengan sebutan, sapi perah. "Lara," bisik Raka lirih. Air mata menetes di pipinya yang kotor. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah terdengar mendekat. Bukan di dalam gang sempit itu tentu saja, tapi di jalan raya utama di ujung gang yang terlihat dari tempat Raka duduk. Raka menoleh. Sebuah mobil sport berwarna oranye metalik melintas pelan di tengah kemacetan jalan raya. Itu McLaren. Persis sama dengan mobil yang pernah ia pegang kuncinya selama 2 jam. Di dalam mobil itu, terlihat seorang pria muda tertawa lepas bersama pasangannya. Mereka tampak bahagia, saling menghargai, menikmati hasil kerja keras mereka. Pemandangan itu memukul Raka telak di ulu hati. Ingatan malam itu kembali berputar di kepalanya seperti film rusak. Momen saat ia berdiri di restoran mewah, mengangkat gelas champagne, dan berkata dengan lantang, "Untuk istriku yang naif, yang mengira cinta dan hormat bisa dibeli dengan mobil mewah." Kata-kata itu kini berbalik menyerangnya, mencabik-cabik sisa harga dirinya. Ia menyadari satu hal yang sangat menyakitkan.
Lara tidak pernah naif. Lara tulus. Yang naif adalah dirinya. Ia naif karena berpikir bahwa kesabaran seseorang tidak ada batasnya. Ia naif karena mengira ia bisa terus-menerus menginjak orang yang menopang hidupnya tanpa konsekuensi. Raka menatap gelas kopi plastik di tangannya yang berisi sisa ampas kopi hitam dingin. Ia mengangkat gelas itu sedikit ke arah jalan raya, ke arah bayangan mobil mewah yang sudah menghilang, dan ke arah foto Lara di ponselnya. Untuk diriku yang bodoh, bisik Raka pada angin sore yang berdebu, yang menukar berlian dengan batu kali. Di dalam rumah, Ibu Ratna kembali berteriak memanggil namanya, menyuruhnya memijat kakinya. Raka mematikan layar ponselnya, membuang puntung rokoknya ke tanah, dan melangkah masuk ke dalam kegelapan rumah kontrakannya, bersiap menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan yang tak berujung. Itulah harga sebuah penghinaan. Sebuah toas termahal yang harus ia bayar dengan seluruh masa depannya. Tamatnya. 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 Tamat.